wabarakatuh. Kurang semangat. Ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kompak sakana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi fi hadisil ukhra, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk mencari ilmu agama, bahwa fisabilillah, Allah jadikan di jalan perang, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yarji, sampai kita kembali ke rumahnya masing-masing. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sadajan kusikuring dilanjutkan, mari kita bersama-sama melantunkan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan, semua yang hadir pada siang hari ini pulang ke rumah masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Ibu kalau bisa pembagian konsumsinya nanti dulu ya, setelah beres ceramah nanti ada momen untuk pembagian konsumsi, karena kalau lagi ceramah bagi-bagi repot, nggak antusias. Saya tanya, setuju? Tuh jadi poho aing, tapi kemana ngomong tuh? Mudah-mudahan yang sedang sakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya cita-cita dan keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Anu kerboga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker barokah hutang. Ini kelihatan ibu-ibu yang hadir sebagian kompak-kompak, banget Bang Emok. Saya tanya, nyampe gak ke sini Bang Emok? Jawab yang jujur, nepi teh ka dia Bang Emok? Aya nu nginjem ka Bang Emok? Nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing, paehna tengah jepat emok nepi kana kubur. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Numpang kencengna, numpang gede lah hutangna. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang melantunkan sholawat kepada baginda Nabi,
Barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul, warofa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan suarana, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, Allah wajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ingin berkah keluarkan suaranya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bizalimin. Angkat suaranya lebih semangat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi bareng-bareng, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bizalimin. Bareng-bareng semua, wa akhrijna min salimin wa bihi ajmain. Bareng-bareng, sallallahu rabbuna ala nuril mubin sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan yang ada di kampung naon ya Ibu? Cicayu. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kepada Sayyiduna Al-Mukarram Bapak Haji Mat Soleh beserta Ibu Hajah Eli, juga kepada tokoh masyarakat Bapak Haji Endang Iskandar, Ustadz Dayat. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Seklur, alhamdulillah kita dihadiri oleh calon wakil Bupati Tangerang. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah yang ada di Republik Indonesia tercinta ini, Allah jadikan program-program pemerintahnya selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi, mudah-mudahan pengorbanan para panitia, wabil khusus pengorbanan keluarga besar Bapak Haji Mat Soleh di dalam mengagungkan dan memuliakan hari lahir Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran, Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atau terhilang sareng tepoho dan tak lupa eta kene bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati, mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini bukan hanya berkumpul di tempat ini saja, tapi dengan keberkahan bulan Rabiul Awal, dengan keberkahan baginda Nabi, dengan keagungan Rasul, dengan kehebatan baginda Nabi, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak panjang lebar yang akan saya bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Saya sudah 5 hari sakit tuh. Di tanggal 1 mulun nepi ka barang ieu gogorowokan barang penting teureun-teureun. Amplop geus menang 2,5 karung. Teuing geus nama ka mana? Makanya saya tanya, ieu barang teuing teu? Jawab yang semangat, barang teuing teu? Kuat ke jam 2? Nepi ka jam 2 kuat? Alhamdulillah. Ieu teh nitah ngaji apa maehan aing. Ceramah gak usah panjang-panjang. Air 1 ember diisi penuh, airnya tumpah bahe leber manfaatna. Betul. Yang penting saya ceramah orang Cicayur pulang bawa il. Jawab yang kencang. Saya ceramah orang dia balik bawa el. Aing balik bawa amal. Amal. Belum. Ini mohon maaf Pak Haji Endang, Pak Haji Mat Soleh. Saya sudah 27 tahun jadi penceramah, Bu. Sumpah, aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Oh iya, arang jadah doang orang Citayur. Ibu-ibu nak juri duit kabeh. Tapi alhamdulillah, saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Citayur. Bapak Haji Mat Soleh, mantan kepala desa, sengaja datang ke rumah untuk mengundang dalam acara peringatan Maulid. Saya bangga karena panitianya luar biasa, panitianya hebat. Nepi kati susruk didungdung, hulu dijin suku, suku dijin hulu, irung dijin tuur, tuur dijin irung, bibir dijin pingping, bibir dijin bibir, punuk dijin dengkul, dengkul dijin punuk, kesang badak, kesang letik, kala luar, peras keringat, banting tulang, hanya demi terwujudnya dan suksesnya acara peringatan Nabi besar Muhammad. Berikan tepuk tangan untuk para panitia pada hari ini. Dan yang kedua, saya bangga ternyata ustadz-ustadz di Citayur sukses membina umat. Kiainya berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah di Citayur luar biasa ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktinya apa? Alhamdulillah. Di dieu mah awewena kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah video apa bisa balik video ada kanyahoan gua yang utara biasa make tiung lagi nyarareng salah atau tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan, Bu. Kalau Haji Entis Allah ciptakan jadi perempuan, oh tiap malam saya sujud syukur sama Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah. Betul. Makanya tolong catat. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ibu jadi perempuan, seluas apapun ilmu ibu sebagai perempuan, setinggi apapun jabatan ibu sebagai perempuan, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, bahkan jadi presiden, harta
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan tina tulang takak? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan tina tulang tonggong? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Hei, kunaon awet tidak tina tulang lengan. Tolong catat kaum laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awet dari tina tulang suku, dengekeun ku jejeber lalaki. Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyenyeri, tapi perempuan diciptakan. Tapi perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk deket jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, dijadikan pendamping, dipeluk, diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan atau sihir. Inilah ciri khas perempuan, Pak, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, tarorek bapak di dia, Pak, ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang talem. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Nah, si bengkok. Perempuan ini dari tulang iga, tulang rusuk, bengkok. Makanya laki-laki berhadapan dengan tulang rusuk hati-hati. Tulang yang paling rawan di tubuh manusia itu tulang rusuk, Bu. Makanya bapak berhadapan dengan wanita hati-hati. Tulang rusuk mah dilempengkeun tarik teuing foto. Kita dilempengkeun si ieu mah bengkok. Makanya kadang-kadang saya punya istri serba salah, Pak. Ari teu dibentak, ngirit teuleul. Dibentak kenceng teuing, bawa koper keke moal mewek minta diserahkeun. Dasar si bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang Citayur ingin masuk surga? Saya minta jawabnya yang kencang, jangan pura-pura. Siapa tahu hari ini Allah bukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan miliaran malaikat di rumahnya Bapak Haji Marsol untuk mengaminkan doa-doa kita. Saya tanya, orang Citayur hayang masuk surga? Tapi asa banget surga di dia. Ibu, jangankan kita, wali yang hatinya Allah bersihkan dari sifat syirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur. Wali yang hatinya Allah bersihkan dari sifat hubud dunia, serakah terhadap duniawi. Wali yang hatinya selalu tiap hari berdekatan dengan Allah. Wali yang diberikan karomah berupa kemuliaan oleh Allah. Wali masih teriak-teriak di hadapan Allah. Kata wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali mengaku nggak pantas masuk surga, apalagi orang Citayur. Komo iya, komo itu, komo ini, atau apalagi ini yang ngomong, apalagi saya yang berbicara. Wali merasa tidak pantas masuk surga. Itu wali yang benar, Bu, bukan yang wali yang bisa ngobrol jeung sireun. Bukan wali yang aku jadi penjaga gawang neraka. Tolong catat oleh orang Citayur, pengumuman dengan tegas. Di akhir zaman, kalau ada manusia yang berani mengaku jadi wali, sudah dipastikan itu pasti wali kota. Wali saja nggak pantas masuk surga, apalagi kita. Tapi hari ini saya berdoa dengan semua jamaah, ya Rabbana, dengan keberkahan Rabiul Awal, ya Rabbana, dengan keberkahan
Cicayur ngayakeun muludan. Ya Rabbana, dengan keagungan nabimu, dengan kehebatan nabimu, dengan kehebatan nabimu, jadikan semua yang hadir hari ini dicatat oleh Allah menjadi ahli surga. Saya tanya, jawab yang kompak, surga agung enggak? Yang kencang jawabnya, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak, surga yang agung Allah tidak simpan di bawah telapak kaki malaikat. Allah nggak pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki Rasul. Sepanjang saya nuntut ilmu pesantren sampai detik ini, saya belum pernah menemukan hadis ada surga disimpan di bawah telapak kaki Nabi. Allah nggak nyimpan surga di bawah telapak kaki wali. Allah di surga ada pendapat suku kiai, tapi Allah menghargaan awewe, Allah menghormati perempuan, Allah menghargai dan menghormati jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah handapun dampal suku ibu-ibu. Entong ditemboan nasi ibu eta jadi kikir. Nanti kedengaran sama anak kecil pulang dari sini kokoreh karena suku ibu. Mah surga mana? Surga. Cek ibuna tuh tinggal itu. Ibu dakna lieur, ieu mah surga teh barulah kieu atuh mah. Bari hidung bawa asu. Rorombeheun. Eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana. Piraku perpecahan antar suku. Kemarin tetangga saya rorombeheun rajin datang ke dokter. Dok! Nah, itu ruginya jadi dokter, Bu. Kalau orang Cicayur anaknya ingin jadi dokter di Indonesia, masuk universitas kedokteran biayanya 1,5 miliar. Pak Haji Mat Soleh, Pak Haji Endang, di Indonesia Bu, kalau ingin punya gelar, ingin punya jabatan, kuncina hiji udah buka duit. Orang kampung jangan mimpi hayang jadi lurah siapa gablek duit. Jangan mimpi jadi camat kalau nggak punya uang. Jangan mimpi jadi bupati kalau nggak punya uang. Kalau nggak, jangan mimpi jadi gubernur terbuka duit, apalagi jadi presiden. Anak ibu hayang jadi polisi, asup Akpol, akademi kepolisian, biayanya ratusan juta Pak, betul? Anak ibu ingin jadi TNI, asup Akmil, akademi kemiliteran, biayanya ratusan juta. Anak ibu ingin jadi pilot, masuk sekolah penerbangan, belum praktek, biayanya ratusan juta. Anak ibu hayang jadi bidan, asup akademi kebidanan, biayanya ratusan juta. Anak ibu ingin jadi sarjana, kuliah, biayanya puluhan juta. Setelah jadi SH, ingin jadi pengacara, biayanya ratusan juta. Ini terjadi dengan naonnya haus ya, tega belum duit. Betul. Yang jadi dokter 1,5 miliar Bu. Udah jadi dokter, awalnya sopan ke dokter. Awalnya nyebut kuah dokter. Awalnya nyebut mang dokter. KPG, dok. Kata teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok-dok. Jadi kos guru pukul itu dokter. Ibu-ibu roromeun datang ke dokter. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit Dok. Penyakit apa? Merombeh. Dokter pusing. Buka buku kesehatan, periksa penyakit merombeh tidak ditemukan. Cek dokter, merombeh itu apa Bu? Tuh belah-belah Dok. Kata dokter, itu mah obatnya gampang Bu. Apa Dok? Menggusruk. Nanti juga mencagur. Jadi obat merombeh menggusruk. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci Allah simpan di bawah telapak kaki ibu-ibu. Artinya keriduan Allah simpan di dalam keriduan seorang ibu. Makanya saya titip pesan kepada orang Cicayur. Hei orang Cicayur, rek lalaki, rek awewe, rek komeget, rek istri, rek kasep, rek geulis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan kepada masyarakat Cicayur. Hei orang Cicayur,
Jangan macam-macam kepada namanya seorang ibu. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada di dunia lidah yang paling tajam kecuali lidahnya seorang ibu terhadap anak. Ibu, tidak ada doa yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa penghalang antara seorang hamba dengan Allah kecuali doanya ibu terhadap anak. Tidak ada doa yang mampu menggetarkan aras Allah, hanya doa ibu terhadap anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, hanya doa seorang ibu terhadap anak. Seorang waliullah dari Yaman namanya Al-Habib Salim As-Satiri. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, kata Habib Salim As-Satiri, derajatnya doa ibu terhadap anak melebihi doanya 70 wali kutub. 70 wali kalah dengan doa seorang ibu terhadap anak. Makanya doa ibu itu jangankan doa benarnya, doa salahnya dikabul Allah. Santriawati, hati-hati. Lamun ayah budak mora nyakitin hati ibunya keceplosan ngomong, kata ibunya, "Jang, silakan ya. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hari peringatan Maulid. Demi Allah, lamun kata budak can tahampura ka inungna. Memeh bae mun malaman silakan." Kalau kata ibunya, "Jang, balangsak hirup siapa? Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Wallahi billahi wa rasulih." Demi Allah, kalau anak belum minta maaf sama ibunya, meme bae pengalaman balang sakul. Karena hanya satu dosa yang Allah buktikan di dunia sebelum mati, dosa kepada orang tua. Dosa kepada orang tua bisa ditonton masyarakat. Hati-hati dengan orang tua. Lidahnya tajam. Tidak ada dalam kamusnya orang yang sukses, orang yang durhaka sama orang tua. Tidak ada dalam sejarahnya orang yang berhasil di dunia, orang yang menyakiti hati orang tua. Anak santriawati, silakan kalian baca sejarah, buka biografi orang sukses dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Orang yang sukses, berhasil, bahagia, pasti orang yang mengabdi dan membahagiakan orang tua. Hadirin, lidah ibu tajam. Lihat orang tua dulu, ngobatin anak nggak usah pakai dokter, kuinung lagi cagu. Beledak budak tidak gor karena tiang listrik, benyo sakit bola kasti. Radio barat dokter nyokote rambut ibunya gosok-gosok benyona bari maca bismillah 2 jam kempes betul. Kayak nama arek make buuk kumaha da buukna di bareureman. Aneh-aneh wae di Bogor lebih parah. Wanita-wanita rambut diwarna-warni juga nano-nano. Di Boromong, di Hejoan, di Pirangan, di Konengan, atau sakalian itu sialajaan, jahean, bawangan, sabian, kabean. Aneh-aneh daun sawu bungkus hulukna pais, jadi pais huluk kadituna. Assalamualaikum. Di Cimande ada anak muda rambutnya dimerahin, saya tegur bu, kasep tadi aya naon Pak Ustaz eta buuk hidung-hidung make di beureumah. Kau lah tuh tak. Ustaz mah salat subuh wae sih, naon hubunganna jeung salat subuh atuh. Makanya Ustaz harus up to date. Lihat dong, Inggris, Amerika, Jerman, Australia rambutnya merah kan pantas. Saya jawab, kasep, sia Islam, Indonesia Islam, bapak sia Islam, aki sia Islam, Indonesia Islam, moyang lu Islam. Islam jangan lihat Amerika dong, Islam jangan lihat Inggris. Itu bukan kiblat umat Islam, tapi Islam lihat Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Islam jangan lihat orang Saudi. Orang Saudi belum tentu akhlaknya Islam. Islam jangan lihat orang Mekah. Orang Mekah pun belum tentu akhlaknya Islam, tapi Islam lihat Al-Quran dan hadis. Baca Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini belum tahu ibu-ibu, saya ini bu Kori terbaik Jawa Barat tahun 1998. Jadi 1998 saya pernah mewakili Kori dari Kabupaten Bogor. Alhamdulillah tahun 1998 saya Kori terbaik juara pertama di Jawa Barat. Peserta opatan nutilu teu dararatan. Aku jadi aing juara. Jadi peserta aing sorangan. Mau jadi juri aing. Juara kahiji. Oh piala meuli aing di pasar. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Manusia dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna di dunia ini. Hanya satu, jelema. Tingali Pak, ibu-ibu awewe marake liung pantes. Naon sababna? Jelema. Coba bayangkan kebo make jilbab. Ngapain kebo? Bapak-bapak make sarung pantes. Naon sababna? Jelema. Coba embe make samping. Allah nyiptakan mata sempurna, ada 2 bola mata yang indah. Coba bayangkan lamun Allah neuneuh mata dina curug. Udah ngorang ngeunah lamun ngintip di kamar mandi tinggal gitu. Tapi lamun nyoel sambal Allah nyiptakan hidung sempurna, hidung disimpan di tengah muka Bu. Bari yang hareup ka handap, bayangkeun lamun ku Allah eta irung yang hareup ka luhur. Lamun hujan ngerentok manya kemana-mana kudu mawa kenteng riuh. Kenapa orang Indonesia Allah hitamkan rambutnya? Allah itu holik. Apa itu holik? Pencipta. Kita ini makhluk itu apa? Yang diciptakan. Yang diciptakan jangan so tahu, yang menciptakan lebih tahu. Kenapa orang Indonesia rambutnya dihitamkan? Disesuaikan dengan bentuk muka dan bentuk badan. Atuh beungeut marodel kieu mah. Awak nu kieu mah pantes nate buukna hit. Kenapa orang Inggris, Amerika, Jerman, orang barat rambutnya merah? Wajar. Allah tahu orang barat mah awakna jangkung gede, irungna kulitna bul, bibirna ber, huntuna bon, panonna bir, putahna rot. Ya orang Cicayur anak muda belagu sok barat-baratan boo gede bereuman suku jebrak bari hideung awak penaik bari busakal huturong hot jeri rembing girong penghek panon beureum bae uratan buuk cocok ai utah dangdeur cuy eta mah lain orang barat begitu mah careuh kaduru. Naudzubillahi min. Dulu kalau kejedut tiang cukup dengan rambut sembuh ibunya, betul? Baheula mah budak sakit mata nggak pernah cari info dan visi dokter mata mahal, dijilat sama lidah ibunya. Nyokot daun sirih asupkeun kana cai, caklakeun kana panonna, bari maca bismillah, 3 jam sembuh, betul Bu? Dulu anak luka yang dalam kena pisau, geloboran ku getih, nama lulupatan Pak dokter minta dijahit. Kalau dulu enggak, anak luka yang dalam berdarah, ibunya jadi dokter, long lari pinggir rumah, nyokot daun babadokan, becek ku inungna, ciduhan, tapelkeun 2 poe garing, nepi ka ciduh ibu jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae, penting batuk, barang batuk, isuk batuk, sore batuk, batuk teureun-eureun, enggak pernah cari tenkosin, enggak pernah cari laserin, apotek mah mahal, ke rumah sakit teu boga BPJS, kaposkeun pas eueuh ongkos. Lamun budak batuk teureun-eureun, ibunya jadi dokter, lompat ka dapur nyokot cipur ngora, dayem ku inungna, geus lemes golongkeun kana budak 3 poe bae. Atuh mah nya cager wae. Eta mah penyakit na parah, paru-paru basah. Naon hubunganana cikur jeung paru-paru atuh. Baheula mah budak asup angin nyeri beunteung-beunteungna kembung taraneangan diapet jeung dialet. Tolak angin mah teu wararauheun, antangin ge can aya. Kalau anaknya kembung, ibunya jadi dokter, lari ke dapur ngambil minyak tanah. Ingat tuh. Baheula mah geuleutik teh ku minyak tanah. Saya dulu waktu masih kecil sering kembung, ibu saya lari ke dapur ngambil minyak tanah. Usapaan beuteung teh minyak tanah, buntungnya beuteung aing teu diduruk. Minyak tanah. Bari dibacain doanya bukan seperti ibu-ibu pengajian sekarang pinter-pinter, bukan kulhu, bukan palak pinas, bukan ayat kursi, bukan sholawat basito, sholawat makmulah, sholawat istiqosah, sholawat tumi, sholawat pati, sholawat taesir, bukan sholawat sifa, bukan sholawat busro. Dulu mah doanya doa orang tua dulu, lidahnya lidah orang tua dulu. Lamun jeung orang Cimande mengarana japena teh jang jawokan, tapi awas saya orang Citayur, jangan menghina jang jawokan. Jangan menyepelekan yang jauhkan. Kenapa Pak? Allah nggak lihat doanya loh. Allah nggak lihat sampainya. Yang Allah lihat ibunya. Seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak. Yang air ketubannya pernah mengalir deras tanpa diketahui oleh anak. Yang darahnya pernah mengalir di waktu melahirkan anak belum dibayar. Yang air susunya 2 tahun disedot gratis oleh anak. Anu ping-pingna ribuan kali dikihan diisingan ku anak. Yang air matanya pernah berlinang di waktu malam karena mendoakan anak.
seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak, beri diusapan ke minyak tanah di jampe cakakak jauh inyuk talin di dahar di beueuh itu jadi nabrot cager jadi betul naon sababna letahna jawab yang kencang letahna urang make seukeut sabab loba jigong zikir nah jauh-jauh amat jigong mana zikir aja. Kenapa lidahnya tajam? Karena banyak zikir. Kenapa orang tua dulu banyak zikir? Karena dulu nggak ada yang ganggu zikir. Dulu handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube TikTok dari listriknya ya betul bu lama acara TV dengan ukur hiji TPRI bari hitam putih burung lagi pakai listrik pakai aki lawan aki nerek biak tega mana teh nyiut tega listrik ada nama acara TV macam-macam betul TPRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT UCI, RT Ukar, RT Yandi, RT Maman, RT Engkos, RT Soin, RT Wahyu, RT Badu, RT Kamal lah ya didinya. Dulu TPRI nggak pernah ngaku umat Islam, betul? TPRI nggak pernah mengganggu umat Islam, betul? Ngaganggu kumaha jam 8 hurung jam 10 rumah deui. Sekarang acara televisi rekaman aja. Oh, mangga. Sudah tereki. Gara-gara liwat dari ekonomi. TPRI sekarang banyak acara televisi menghancurkan umat Islam, betul? Acara TV banyak yang mengganggu umat Islam, betul? Bahkan banyak acara televisi yang mengkafirkan dan murtadkan umat Islam. Kemarin kita kedatangan tamu terhormat Paus Fransiskus. Wajib kita hormati, wajib kita hargai karena beliau tamu negara yang wajib kita hormati. Bikin acara misa di Gelora Bung Karno. Umat Islam ada televisi, ada nggak boleh bersuara. Non urusan aja misa. Yang namanya toleransi agama, saling menghormati. Kalian jangan ganggu agama kami tidak akan mengganggu agama kalian, betul? Kalau saya ditanya, Ustadz, di dunia ini wanita yang paling cantik siapa? Saya pasti jawab, istri yang paling cantik di dunia ini. Saya jawab dengan tegas, istri saya. RT kasinggung, kalau gitu Ustadz ngehina RT istri saya. Urusan istri saya. Kalau saya ditanya agama mana yang paling benar, saya jawab dengan tegas kepada siapapun, Islam agama yang paling benar. Kristen ngomong, kalau gitu Ustaz menghina agama saya. Urusan agama siap, jangan siap. Lakum dinukum wali, macam-macam. Banyak anak gak mau ngaji gara-gara tim. Anak gak mau sekolah gara-gara tim. Ibu-ibu lupa sholat duha gara-gara tim. Masjid di Cicayur kosong gara-gara tim. Saya tanya, jawab yang jujur. Di Cicayur kalau subuh ayah 500 orang sing tarik mumpung ayah bapak-bapak atau loba ada. Di Cicayur lamun subuh ayah 500 orang 400, 500, 200 orang, 100, 50. Salaki sia kemarana atuh. Bu, buka salaki jam 5 hes kene wae nyokot termos kayo. Jangan bukan salah kita sholat subuh. Tapi memang akhir zaman, Pak. Nabi pernah ngomong, dengerin, Nabi ini ucapannya selalu benar. Dengerin. Nabi pernah ngomong, nanti di akhir zaman masjid umat Islam megah, masjidnya mewah, masjidnya gagah, tapi wahwa horobun minal huda, dalamnya 0 alias nihil. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sekarang nyalonin diri jadi Gubernur DKI, Pak. Dia pernah ngambil uang negara 1 triliun hanya untuk bangun masjid viral
viral karena Masjid Al Jabar. Uang rakyat dipakai masjid 1 triliun. Saya tanya, apa masjidnya sekarang ramai anak muda sholat tobat? Enggak. Apa pagi-pagi ramai ibu-ibu ngobrol sholat duha? Enggak. Apa malam-malam bapak-bapak ramai sholat tahajud? Enggak. Apa sekarang Al Jabar penuh dengan yang itikaf? Tidak. Dipakai selfie ibu-ibu Cicayu. Nah, mau datang ke Al Jabar bukan sholat tobat kalah kikil. Naudzubillah ini. Karena apa? Karena lupa zikir. Makanya lidah ibu sekarang dengan yang dulu beda. Dulu itu lidahnya tajam karena banyak zikir. Bagelan nutuan pare dina naon. Biar tahu anak-anak sekarang, nutuan pare dina naon. Nutuan anak make naon. Nutuan pare nalisung make halu kolot baheula zikir. Makana pantes padinya barokah. Berasnya berkah. Saeutik mahi, loba nyesa, dihakan jadi penyakit. Orang tua dulu nggak kenal penyakit-penyakit aneh. Bisul kelas berat, conge teh kelas kakap. Aya nama penyakit rupa-rupa getih, nararaek, sakit bawah tarajian. Aku malam gitu aya tanggaan, darah. Ada yang punya darah tinggi. Nah, untung nggak cuma soleh mendangai geramana. Jadi banyak yang nggak tahu masyarakat nih. Ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi, Bu. Ternyata darah tinggi nggak usah pakai dokter, nggak usah pakai klinik. Obat darah tinggi minyak keltik, minyak sayur. Tapi syarat, jangan beli di Indomaret ya, di Alfamart, takut mengandung kimia. Cari aja sendiri kelapa hijau yang udah tua, jadi minyak. Isuk sasendok, kalau sasendok, penting rek sasendok. Nunggu ke darah tinggi, minum minyak keltik sampai 3 sendok, insya Allah darah nggak naik-naik. Getih arek naik sorosot deui. Arek naik sorosot. Boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengkeun serius. Tenang. Yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in, doail wali. Doa 40 orang sama dengan doa wali loh. Kita doakan yang hari ini punya penyakit darah tinggi dengan keberkahan Rasul. Hari ini juga Allah angkat penyakit. Penyakit macam-macam, darah tinggi, urat, ararase, asam, cikii, araramis, kencing, diabetes, penyakit gul. Aneh mah, baheula mah jelema ngadaharan gula. Ayeuna mah gula ngadaharan jelema. Sekarang ada penyakit yang paling berat, hati-hati Pak. Saya 17 turunan gak mau. Sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia. Stroke. Jangankan 1 truk, seember aja berat ya penyakit. Penyakit stroke. Kayaknya bentar lagi penyakit satoronton dia. Baheula mah gak ada penyakit, nutuan pare nalisu make halus. Salatullah, salamullah ala Salat ala karena jadi berasnya ada sumber karena bobong inget tuh Bu sekali karena cangkeng lupa kasusukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas bari ngisikan teh disusukan bibir nanti zikir wasana da kitu ngisikan tawasalna wabil wakul biasa bersih bawa balik ke mana sekalian jeung cai beas da bersih salakina mah teh cai susu awa-awa teh mah cai beas digulaan tapi kayak mana asupkan karena asupan lain magicom asup kali ngahurungkeun seuneun dina naon usum hujan suruh bararase lila asakna diupan hau teh nini kepot ai hurung henteu leho sagede bohlam da keur sales mah atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini boro-boro jelema beurit dina biriji nges asak sangonat tuh kebetulan kana dulang anu dulang teh semplek sawre gigina make seng teh geus heula
baik digeberan make naon lain kipas mah modern hihit eta teh ngakel ngaranna. Oh, kalau ibu saya lagi ngakel Bu, abi mah sok cicing gigireun dulang. Makanya hubungan batin antara anak dengan ibu itu dulu dekat. Cicing gigireun dulang ting sreuk. Eta nuan tungtungna diketuk-ketuk make uyah handap-handapna. Baik digeberan teh make hit ilahisa minal wa min hi samun tungtung dina dulang dikebel-kebel ku indungna wah geunna da bibir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pantes anaknya soleh dan solehah nurut ka indung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna, hormat kepada gurunya, larinya bukan ke warnet, bukan ke pasar malam, lain kamu, lain kayak Indomaret, lain ke Alfamaret, tapi larinya ke madrasah, ke masjid, ke musola, ke ustadz, ke kiai, ke pesantren. Apa sebabnya? Orang tuanya lidahnya tajam. Kenapa tajam? Karena banyak zikir. Kenapa banyak zikir? Dari pertama numbuk padi sampai nyuapin anak, orang tua dulu tidak terlepas dari zikir. Bu, saya yakin Indonesia nggak berhenti masalah. Ini gara-gara banyak yang lupa zikir. Masalah ini belum selesai, datang masalah ini. Masalah ini kecan beres, datang masalah ini. Korupsi yang itu ratusan triliun belum beres, datang lagi miliaran korupsi. Miliaran ini belum diadili, datang lagi koruptor yang lain. Betul. Urusan itu can beres, datang urusan nasab. Kurang mau lebih piluan urusan nasab, urusan nasib penulir lah. Betul. Hei ibu, kenapa? Karena lupa zikir. Bencana datang silih berganti. Ingat, tsunami di Sumur Banten, ratusan meninggal dunia. Belum beres tsunami di Banten, longsor di Cigudeg, ratusan meninggal dunia. Di Cigudeg belum selesai, kapal nutup terbalik deui. Kapal nutup terbalik deui, kareta dijalikeun. Kareta dijalikeun, Bekasi di Kampung Cai. Bekasi belum diberesin. Gempa bumi di Cianjur. Allah ngancurin Cianjur juga nggak butuh waktu 10 menit dilatih Pak. 5 menit terlalu lama, 1 menit kelamaan. 5 detik diangkat bumi nabi Allah, saeutik digejretkeun, ratusan meninggal dunia. Luluhan rumah menjadi tanah. Kalau Allah murka, bukan hanya orang maksiat, 34 pesantren. 34 pesantren itu lantak jadi tanah. Kita masih ingat kemarin disiksa penyakit curi. Ngarana aya rupana eueuh, berarti curi. Penyakit curi. Ngaran penyakit halus Pak, ocit 18. COVID-19. 276 negara disiksa ke COVID. Satu-satunya penyakit yang mampu mencegah jamaah haji nggak bisa ke Mekah, si ocit. Hiji-hijina penyakit yang mampu mencegah jamaah umroh nggak bisa masuk Mekah, ocit. Saya pernah nekat Pak, waktu Saudi masih buka, saya nekat umroh, pakai masker, pakai peralatan kesehatan. Udah terbang Pak 2 jam di pesawat. Saudi mendadak mengumumkan jam 12 siang Saudi tidak menerima pesawat dari manapun. Aing di luhur puter di pesawat. Pas turun aja di Jakarta, kayaknya jadi lama hutang lagi aing. Eta gara-gara ocin. Kemana-mana riweuh kudu make mas. Betuan, kemana-mana kudu make mas. Keluar rumah kudu make mas. Ke pasar kudu make mas. Ke balai desa kudu make mas. Ke kecamatan kudu make mas. Tetangga saya masker gak kebeli, utang pemajikan dipakai. Itu maya kalian, ya kan tuh? Coba saya tanya jawab yang jujur. Ini sayang nih, calon ibu bupatinya, calon wakil ibu bupati udah pulang, tapi udah masih ada pejabat-pejabat yang lain. Jawab yang kompak. Gara-gara corona liar gak? Si Karin jawabnya semangat. Gara-gara corona liar gak? Pusing gak? No dagang tuh rame dagangnya, betul? No ngojek nggak ada penumpangnya, betul? Supir angkot bingung setorannya, betul? Yang bisnis nggak ada duitnya, betul? No ke Jakarta di stop Jakartanya, betul? Catat kalau ibu-ibu, jangankan tukang bisnis kayak Haji Endang, jangankan tukang dagang, jangankan supir angkot, jangankan tukang grab, gara-gara corona, Mupali Kori bangkrut.
haram jadah tak corona. Kesel aing ka saya tuh. Iya gitu tukang sound system bangkrutnya. Betul. Bu, kebetulan itu corona datangnya bulan Rajab. Jadwal saya sudah full ceramah 78 panggung jadwal saya Pak. Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, Majenang, Majalengka sampai Brebes jadwal ceramah saya. Gara-gara corona batal kabeh. Pamajikan aing ngadadak jadi pegang. Kurang berkat. Kita kering nih kamawat kemarin. Jadi saya baru ditinggalkan istri 8 bulan yang lalu. Nah, duda-duda. Ayah nu ngomong duda ini. Nasib. Atau aing kawin jeung nini tilu poe aing lupa. Diperiksa ke dokter, ini kenapa Ustadz Idris meninggal dunia. Setelah diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa. Saya baru ditinggalkan istri 8 bulan yang lalu. Dan kebetulan istri saya meninggal, saya sedang di Mekah. Jadi saya nggak hadiri. 7 hari istri meninggal baru saya pulang. Jadi waktu tawaf wada, tahu kan tawaf wada? Tawaf wada itu tawaf berpisah dengan Ka'bah. Ternyata perpisahan dengan Ka'bah berpisah dengan istri. Baru 5 langkah setelah tawaf wada, anak saya telepon karena emang istri punya penyakit kanker rahim. Ibunya meninggal dunia. Oh no problem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau saya boleh protes, boleh juga dong. Bu, kata saya Allah, saya kan di Ka'bah. Saya dekat Ka'bah, saya dekat Rukun Yamani, dekat Rukun Hajar Aswad, dekat Hijr Ismail, dekat pintu Ka'bah, saya dekat Hijr Ismail. Saya di tempat suci, di tempat ijabah doa. Ya Rob, kalau kau akan wafatkan istriku mungkin balik umroh. Tapi kan Allah udah lebih dulu ngomong di Quran. Kata Allah, hei Haji Tis, idza jaa ajalu la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqimun. Di saat datang ajal, jangankan kau di tempat tawaf, di dalam Ka'bah sekalipun, di saat datang ajal, la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqimun. Tidak bisa mundur 1 menit, tidak bisa maju 1 menit. Ibu, al-mautu babun wa kullu nastahiluha. Mati adalah pintu, kabeh jelema bakal asup kana kantong kematian. Rasulullah meninggal usianya 63 tahun 4 hari. Dengar gini, Kanjeng Nabi maotna 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas, mun poe ieu aya nini-nini. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe. Cicing tong ka mana-mana. Nini ngadek-dek. Mereka mana tuh? Oke, sorry. Ayah asli kiih ya. Dan ayah ngaji kita pakai pempes. Ya udah supaya acara tertib, acara khusyuk, acara hikmat, jangan ada jalan-jalan. Udah acara kita tunda dulu. Ayo kurang kiih babarangan. Di mana kiih? Jadi istri saya ini wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang soleh. Ij'al qabroha rodatan min riyadil jannah. Doakan kuburannya jadi taman surga. Ini mudah-mudahan jadi contoh buat ibu-ibu yang lain. Saya berani bersumpah demi Allah. Ini sumpah terakhir umat Islam. Istri saya 19 tahun rumah tangga dengan saya, Pak. 19 tahun rumah tangga dengan saya. Istri saya itu kalau menyediakan makan nggak pernah lepas dari kobokan. Sederhana tapi mengagumkan. Beda jadi sih. Masalah kita nyate ke anyar panganten, anyar panganten masalah kita ulah ka dapur, cicing di kamar, arek ka dapur ulahkeun ku pamajikana. Ulah bau ajeub. Nyebut asup ge ajeub. Kan anyar panganten malah teu awet sok ngaredak monokan. Nyebut kancing lesot ge encing incot. Naon jingcot anjing lesot. Anyar panganten masalah ki ka pamajikan nyebut teteh, pamajikan kasalaki aa teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, emi bihun gitu nama. Apalagi pengantin anyar ayeuna. Poro-poro emang geus kolot aing nu ngora teu ngarti. Pengantin anyar enak membahasan teu kaharti. Salagi ka pamajikanna, mau kemana beb?
Kata istrinya, kesini ai. Ibu tahu nggak sejarah ai jeung bebek? Eta teh ngobrol kotok jeung bebek. Serius ai mah. Jadi ayam nanya ke bebek, mau kemana bebek? Cek bebek kesini ai. Eta sih disebut bebek darah rajin aja. Orang Cicayur mahnya kasalah kita kerajaan panganten kabehnya diakeun boboko jeung centong-centong disariakeun hayang pedas dipamaiskeun hayang jambu dipameulungkeun goreng jengkol belum beuteut teh ketinggalan saya rasem kana sasin jamisa sapali pamadokeun dalam sayakan saya sajeblok kobokan jeung serbet teh ketinggalan. Tapi ingat Pak, sebulan 2 bulan 3 bulan aing yakin yang pertama leungit kobokan. Seuri sarumasa. Salah kira ya ka mana kobokan kobokan peperkeun kana suku bela babuluan. Geus 3 bulan cai eueuh. Ceuk salakina kamari kobokan leungit eta cai eueuh toh tuna teko. Geus diboga anak 2 jeung sango-sangona eueuh. Ibu mudah-mudahan jadi contoh. Istri saya 19 tahun rumah tangga berkesan. Setiap makan nggak pernah lepas dari tempat cuci tangan, yang kelap, yang tisu. Itu saya. Dan yang paling hebat satu lagi Pak. Demi Allah, 19 tahun rumah tangga dengan saya. Kalau dia sedang tidak head, dia sedang tidak mem, setiap malam selalu menawarkan tubuhnya untuk suaminya. Ini yang sulit Pak. Serius tuh. Walaupun saya pulang jam 4 malam, istri saya pasti WA. Pada di angok moal. Lamun moal di celana di angok deui. Itu istri saya. Serius Pak. Kenapa saya sumpah demi Allah? Karena memang itu faktanya. Susah cari istri seperti beliau. Ini hebat istri seperti itu. Beda jeung pamajikan Bapak. Saya diajakan cara apa tadi nyusul itu kalau nangan dapat. Oh, lamun pamajikan aing kos kitu talak kali 17 ditingir wae Bapak. Naik tangkal kalapa loba kene awewe Pak. Ibu hati-hati nih. Ini karena nyambung ke situ saya kasih tahu. Kalau suami mengajak istri ke ranjangnya, terus istrinya menolak. Catat di dalam kitab Uqudul Sir. Setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan, seluruh malaikat melaknat perempuan yang tidur di waktu suaminya ngajak tidak mau. Jangan main-main. Jadi sekali lagi, kalau ibu nolak ajakan suami, setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan, termasuk seluruh malaikat, melaknat perempuan yang menolak ajakan suaminya. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi wanita yang soleh. Ibu, gara-gara corona lihat deh, pemerintah ngomong masyarakat wajib pakai masker. Ibu, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin, bukan 1%, 1.000.000% saya tutup pakai masker. Tapi ada pertanyaan juga, apa benar pemerintah menjamin yang pakai masker nggak kena corona, yang pakai masker dijamin nggak kena corona? Kalau memang benar masker menjamin nggak kena corona, kenapa 800 dokter waktu itu yang kena corona? Apa dokternya engsol pakai masker? Pemerintah bikin aturan lagi, masyarakat Indonesia wajib cuci. Saya ikut-ikutan, saya patuh. Kepala desa Kokobo, kecamatan Kokobo, KMUI Kokobo, Kapenda Kokobo, Indomaret Kokobo, Kalitu Kokobo, Kali Kokobo, Kaidahar henteu. Kan biasana Kokobo mah dahar. Corona teu beunang beuteun ku gurubukan. Ini saya sekarang punya penyakit lambung, Bu. Itu gara-gara harita loba Kokobo teu nyatu. Menteri Kesehatan pidato, menteri di YouTube masih ada. Masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang corona, hati-hati. Sekarang kita sedang corona untuk meningkatkan imun tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat. Masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah bisa minta makanan yang bergizi, mereka beas bulog. Betul. Tapi sekarang programnya bagus. Berasnya nggak dikasih nama beras,
PKH, betul Bu? BLT, bantuan langsung tuntas, kan banyak dipakai mayar Bang Emo. Kalau dulu saya pernah sakit hati Pak, saya pernah sakit hati sama pemerintah. Kadang-kadang ini pemerintah bikin program seenaknya, nggak mengerti perasaan rakyat, dia hina rakyat, dia lecehkan rakyat. Pernah ada program Raskin, beras orang nyeri kan hati Pak. Raskin beras orang, pernah nyampe ke sini? Lo baru udah banget tambah Raskin aja, kepala layar gitu. Bentar lagi kita mau ganti presiden, Pak Prabowo Subi, doakan panjang umur dan amanah. Mudah-mudahan Pak Prabowo kita doakan bikin program Raskai beras orang. Aminan jadi doa mau pemuludan. Pak Prabowo singin program Raskai beras orang. Sungi, bodas, pulen, dihakan lagi, monah, pandan, nyawai kan mana. Tapi Pak Haji Mat Soleh, Pak Haji Ndang doakan. Kalau 2000, kalau masih nggak bisa bikin program Raskai, doain 2028 aing mau jadi presiden, amin. Surah seru jika untuk percaya tuh. Oh tenang Bu, kalau saya 2029 jadi presiden ini muludan nih, ada malaikat, saya malu kalau bohong. Kalau saya jadi presiden, catat oleh ibu, rekam bila perlu, saya janji kalau 2029 saya jadi presiden, ibu-ibu di Cicayur ke Mekah 200.000, amin. Saya bawa ke Merak ngojai bareng-bareng sama. Saya nggak suka pemerintah bikin program beras miskin. Ngapain bikin ngomong-ngomong miskin rakyat? Betul, kayain dong rakyat. Betul, negara kita negara kaya. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia, hanya satu bangsa dan negara, Indonesia. Belanda 350 tahun bertahan di Indonesia karena Indonesia bong. Jepang 3 tahun setengah di Indonesia karena Indonesia bong. Setelah Pak Karno teks proklamasi datang tim penjajah karena Indonesia bong. Negara mana yang punya 37 provinsi? Jawab yang kompak, Indo. Negara mana yang punya 17.000 pulau? Indo. Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa? Indo. Bisa mahasiswa pelajar, catat olehmu. Teangan sadunia, negara mana Pak yang punya satu negara punya 3 waktu? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Hanya satu sadunia, Indo. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indo. Di Indonesia suku bangsa loh Pak. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku Sapi, suku Hidung, suku Jebra, suku Roromehet. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa, jawab yang kompak, Indo. Arab Saudi kaya, tapi bahasanya satu, bahasa Arab, bukan milik Saudi. Palestina bahasa Arab yang sekarang sedang dijajah, betul. Awas, karunya ke Palestina, dia bantai habis-habisan Palestina. Israel ini negara biadab, pengecut. Dia beraninya sama wanita yang nggak punya senjata, anak kecil dibunuh. Kemarin ada kejadian menyakitkan Pak. Dia bawa jenazah pahlawan Palestina, mau dikasihkan ke orang Palestina. Orang Palestina bangga, jenazahnya dikasihkan. Ternyata di dalam jenazahnya diisi bom Pak. Biadab. Makanya kalau ada orang Cicayur, haten atau buka rasa karunya ke Palestina, akan Allah pertanyakan keimanan dan keislaman ibu di hari kiamat. Hati-hati Bu. Minimal dengan doa. Yang ke sholat ke doa anak THC kiwe, ya Allah hancurkan Israel, menangkan Palestina. Saya tanya, panjang nggak? Panjang tuh doa anak? Pendek, agak muka, ribuh tuh. Saya titip pesan, setelah selesai sholat Pak, angkatkan tangan, ya Roh, hancurkan Israel, menangkan Palestina. Naikkan nggak boleh Pak, naikkan nggak boleh. Bapak-bapak, aki-aki, berangkatkan saya ke Palestina. Saya siap perang. Saya baru perang ngomong ke batu. Ada anak muda, Ustaz berangkatkan saya siap jihad, saya siap mati, saya masih muda, saya siap. Pemuda, jangan nekat. Di Palestina perang bukan pakai ciduk, cucu lah.
pakai pistol, pakai senjata. Kalau ada anak muda ingin jadi mujahid, ingin jadi pejuang Palestina, siapkan dulu mental, siapkan dulu iman, siapkan dulu badan, latihan perang, latihan fisik, nyekel pistol. Mulai Mekah, Bunga Putih, Kudus, Beki, hayang ke Palestina, datang ke Palestina, nyekel pistol dibalik. Nah Israel lupain, Palestina lupain. Boro-boro ngebantuan Palestina, ngariweuh orang Palestina, dulu dikubur pan riuh tuh dengan jadi negara yang paling kaya Indo, negara yang paling subur Indo, negara yang paling makmur Indo. Saya tanya, Bu, negara mana yang serba ada? Indo? Lawan sendiri. Indonesia cau aya, nangka, kaduk, tunun, talus, jengkol, beteuy, dangdut. Jadi dangdut aya. Menang dikulung, menang digoreng. Dihakan dua anak. Dikulum yang digoreng aku siap dihakan. Aneh-aneh wae. Ada yang ngomong, Pak Ustaz, Indonesia korma nggak jadi. Kata siapa? Di Aceh 34 hektar kebun korma berbuah. Di Kalimantan 24 hektar kebun korma berbuah. Di Cilacap 18 hektar kebun korma berbuah. Nah, mau Indonesia? Hah? Ontak tingali ke Taman Safari. Iya jika cara ke Taman Safari sih ya tadi. Nah, aku nih. Taman Safari kebun binatang buat deh ontak. Nah, Indonesia nggak. Itu kita doakan negara kita menjadi negara yang subur, negara yang makmur, pejabatnya menjadi pejabat yang amanah, yang cinta agama, yang cinta Allah, yang cinta Rasul, dan cinta umat, sehingga Indonesia menjadi negara yang gemah ripah repeh rapi lo jinawi toto tantram kertora harjo. Kita doakan pondok pesantren tahfidz yang dibina oleh Bapak Haji Mansoleh. Saya kagum ada seorang pejabat setelah menjabat, biasanya kan mantan kepala desa itu jadi mantan kepala dosa. Tapi ini luar biasa Pak Haji Mansoleh. Dia bikin pesantren, dia hidupkan rakyat, dia hidupkan santri. Kita doakan, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, selalu siar di jalan Allah Subhanahu wa taala beserta istrinya. Kita doakan mudah-mudahan pondok pesantrennya, sekolahnya semakin maju dan berkembang, dan semua yang hadir pada hari ini Allah berikan cahaya taufik hidayah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan saya juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya. Ya 25 hari sakit, reyengan terus. Yang itu bating muter kali itu kadir juga. Doakan, mudah-mudahan tugas saya masih berat, tugas saya masih panjang. Doakan sehat dan panjang umur. Ibu, sebelum saya akhiri, jangan dulu bubar sebelum ditutup doa. Ini gagalnya acara, Bu, gagalnya acara. Mau baliknya turun di mana-mana nih. Yang hadir pulang. Mau ngadoa di panggung, iya caranya. Lu tadi mah tulang, lu tadi mah kulit, lu tadi mah daging. Udah daging digegelan, tulang diletakkan, kulit digeregetan. Pas Allah ngasih sumsum, ibu pulang. Padahal yang paling enak itu sumsum, loh. Di dalam tulang. Doa mohon ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Hei, 1 jam 2 jam tadi ibu harudak ditahan di kipasan, canggul ditahan, hayang naon sih? Menang rahmat, menang berkah, menang ampunan, dikabulkeun doa. Tapi pas Allah rek turunkeun rahmat, Allah turunkeun berkah, Allah rek ngabulkeun doa, Allah rek ngampura dosa, ibunya pulang. Karena acara inti itu doa. Jadi balik ke dia ditulis milu muludan karena itu milu doa. Menukul mawa berkat, mawa berkah, menukul mawa capek, mawa hade. Jadi jangan dulu pulang sebelum ditutup, karena acara inti ulah waka balik lamun can ditutup. Nu balik ti heula, penting ayeuna dileg-leg curi. Aing guru diancam wae. Mari kita sama-sama angkatkan tangannya. Yang khusyuk, saya minta yang khusyuk. Mumpung ada Allah menyaksikan kita, malaikat menghadiri kita, Rasulullah hadir bersama kita. Doa yang diaminkan malaikat dan Rasul mustahil ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang hari ini Allah bukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang makbul. Saya minta husukan hatinya. Belajar membersihkan hati. Yang punya dendam, buang. Yang punya benci sama orang lain, buang. Sirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur, dendam, buang. Karena hati itu yang akan menghalangi doa kita kepada Allah.
belajar membersihkan hati. Kita angkatkan tangan kita di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah. Sekali lagi, di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, husukan hati. Sok sadayana cerita dina hati ka Allah. Nebuka nyeri bejakeun, nebuka susah bejakeun, nebuka masalah bejakeun. Yang punya keinginan ceritakan, yang punya penyakit ceritakan. Jangan pernah mengatakan kita punya masalah besar, tapi kita punya Allah yang maha besar. Yuk, kurang kebarangan ngadoa semusuh. Di saat saya menyebut lafaz ya Allah, tong luak lieu kakeknya kakak tubuh, belajar khusyuk. Biarkan kalau ada yang masih bercanda mungkin tidak punya rasa malu di hadapan Allah, atau dia tidak diberi cahaya taufik hidayah bisa merasakan nikmatnya berdoa dengan khusyuk di hadapan Allah. Karena di hari kiamat nanti kita akan diadili seorang-seorang bukan dengan teman di hadapan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultani. Allahumma ghfirli. Hadirin, kalau ada yang pernah menyakiti hati orang tua, ingat-ingat di dosa. Bisa anu pernah ngenyeri anu bapak, ingat-ingat di dosa. Kalau ada yang pernah merepotkan, menyusahkan orang tua, ingat-ingat kembali dosa. Apalagi ada yang sampai berani membentak orang tua, ingat-ingat kembali kata-katanya. Mungkin di antara orang yang pernah menjatuhkan air mata orang tua, ingat-ingat kembali akhlaknya. Hadirin, ridho Allah biridul walidaini, keriduan Allah tergantung keriduan imam bapak. Walaupun orang Cicayur malam dipakai tahajud, siang dipakai puasa, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekahnya miliaran, pengajian tiap hari, zikir tiap detik, tapi kalau menyakiti hati orang, demi Allah, 8 pintu surga ditutup oleh Allah. Haram surga buat anak yang durhaka kepada orang tua. Hadir, coba ingat-ingat kembali perjuangan orang tua, ingat-ingat kembali pengorbanan orang tua, supaya kita lebih ingat dengan dosa orang tua. Bayangkan di hadapan orang ayah imam bapak orang, tatap wajah ibu kita, tatap wajah ayah kita, tatap wajah ibu kita. Bedegong anak tuh bisa ngebayangkan wajah ibu bapak 9 bulan mengandung, mati dan hidup keluarkan kurang 2 tahun air susunya kita sedot tanpa dibayar. Kurang kering diwafat, kurang kering diubaran, kurang lapar disuapi. Beliau ajarkan kita makan, ajarkan kita berjalan. Kita jatuh bukan dibentak, dipeluk, dicium. Apa yang pernah diberikan ke ibu? Manukur ngariweukeun, manukur nyusahkeun, sampai pernah berurai air matanya gara-gara akhlak kurang. Bagaimana kalau sampai ibu kita meninggal dunia, kita belum pernah memeluk erat, bersujud, bersimpuh, meminta maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin, di sebelahnya ada ayah kita. Tatap wajah ayah kita dalam-dalam. Kadang-kadang kita dekat kiri jeung inung daripada jeung bapak. Yang akhirnya ka inung daripada jeung bapak. Padahal ibu siang, malam, pagi, sore yang ada di kepala bapak anak. Sementara anak tangan ukur nipu ngabohongan. Sampai pernah keluar keringat dan air mata ayah gara-gara mikirkan keluarga. Kadang-kadang anak dan keluarga tidak tahu ayahnya mencari nafkah, ayahnya mencari uang hanya untuk anak, dibentak-bentak orang, dimarah-marahi orang, ditunjuk-tunjuk orang hanya demi anak dan keluarga. Bagaimana kalau sampai ayah kita meninggal dunia, kita belum pernah memeluk, bersujud, mencium, memeluk erat tubuh ayah kita, meminta maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Belum terlambat, waktunya sekarang. Malaikat dan Rasul menyaksikan. Coba bayangkan ku ibu ku hati, bayangkan ku hati. Hari ini kita memeluk orang tua kita, bari minta hampura. Peluk, bayangkan peluk. Mudah-mudahan membayangkan memeluk orang tua menjadi penebus dosa-dosa kita. Dihadiri oleh malaikat dan Rasul. Ucapkan doa yang khusyuk. Mungkin doa ini yang akan menghapus dosa kita. Bayangkan peluk orang tua. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi syafaatin nabi, bi barakati silaturahmi wa talabil ilmi, bi barakati sari maulidin nabi asil maqasidana. Ya Allah, ya Allah, curahkan isi hati. Lu buka masalah bejago, yang punya unek-unek ceritakan, yang punya sakit hati ceritakan, yang punya penyakit ceritakan ingin sembuh, yang punya keinginan ceritakan ingin dikabul. Terutama yang punya dosa, silakan tobat di hadapan Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Yang punya dosa kepada orang tua, silahkan mencerit kepada Allah ingin diampuni dosa. Allah Maha Kuasa. Siapa tahu Allah kirimkan arwah indung bapak orang pada hari ini di hadapan kita, berdiri di hadapan kita. Orang tua kita mengangkatkan tangan, menjatuhkan air mata, mengucapkan amin, 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 karena bahagia melihat anaknya bisa berdoa khusyuk di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Istajib doana, urzuqna aman ya Rabbi baladina Indonesia wa khususan fi qaryati Cicayur. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dahilna jannata mal abrar. Ya Aji, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu pulang. Bacakan suratul Fatihah yang khusyuk dalam hati. Mudah-mudahan Fatihah yang khusyuk dari seorang anak kepada orang tua jadi kado terindah buat orang tua kita. Anu ayak yang panjang umur yang telah tiada Allah berikan rahmat dan maghfirah di alam kubur. Ala hadihi niyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ali kubur susun. Sebutkan nama ibunya yang sudah meninggal dunia. Wa ila arwah kubur susun. Sebutkan nama ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ghafarallahu dunubahu wa satara uyubahu ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hubratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.